Ya, teman-teman, nih toko ternak toko kemarin kita itu sudah, kalau dari 13 toko yang sudah kita buat itu ternyata omsetnya sudah hampir mendekati 200 juta teman-teman. Nih omset bulan Maret kemarin ya teman-teman, ada 194.302.000 sekian, ada 194 juta berarti teman-teman, ada 1.200 orderan. Itu teman-teman kenapa saya ajak teman-teman buat ternak toko, itu salah satu alasannya ya kayak ya seperti ini teman-teman. Ini coba aja tanya teman-teman, nah, kalau punya teman yang buka usaha kopi shop atau yang lain sebagainya, mungkin omset ini bisa didapat itu mungkin hampir nggak mungkin satu bulan bisa dapat omset sekian teman-teman, dan itu pun apa ya, modalnya itu pasti banyak. Kalau kita kan dengan hasil omset sekian 194 juta, kita hanya membutuhkan waktu 3 bulan dari pertama kita buat toko, terus modalnya nggak banyak gitu teman-teman. Enaknya teman-teman yang punya kopi shop dan lain sebagainya itu, mohon maaf ya, bukannya nggak, itu tetap peluang bisnis walaupun sedikit, cuma kita ada yang lebih enak gitu loh teman-teman, dengan resiko yang lebih sedikit, dengan modal lebih sedikit, omset kita nggak sekalah sama yang punya kopi shop. Yang ingin saya tekankan itu di situ teman-teman. Jadi nggak usah, teman-teman nggak usah minder, wah teman saya buka kopi shop modalnya hampir 300 juta 500 juta, tanya aja, kalau dia mau terbuka, ditanya aja sebulan omsetnya berapa, pasti kurang lebih di angka sekian. Kalau yang sudah rame banget pasti baru bisa di angka 200 jutaan, dan itu tanya aja modalnya berapa, pasti di angka 300, minimal 100 juta. Kita nggak perlu modal loh teman-teman, kita hanya butuh modal admin satu. Kalau teman-teman masih dikerjakan sendiri, hanya butuh dikerjakan sendiri, dan itu bisa kita menghasilkan omset sekian. Oke teman-teman, itu salah satu gambaran yang sudah saya jelaskan di awal-awal, kenapa harus kita ternak toko, kenapa kita harus mulai buka toko online gitu ya teman-teman. Nanti tokonya saya spill satu-satu, ikuti terus video ini sampai selesai gitu teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja ke toko yang pertama. Toko pertama ada di Las Mall, yaitu Sual. Kemarin di bulan, oh gini tuh dulu teman-teman, mungkin mulai ini nanti kita update kondisi tokonya, mungkin apa ini, kita per Sabtu bulan. Jadi kemarin kita sudah dari week 2 sampai week 10 ini, terus kita sempat puasa, kita nggak update berapa minggu, 3 mingguan, kita langsung per mon aja teman-teman, per bulan aja teman-teman, untuk update kondisi ininya nanti. Tapi tetap setiap minggunya kalau ada informasi terbaru atau updatean terbaru, nanti saya tetap buat konten, buat video buat teman-teman gitu ya teman-teman. Oke, kita spill satu-satu untuk tokonya. Toko dari 13 toko ini teman-teman, itu yang paling rame itu adalah Gamis Anak. Sesuai prediksi kita, toko ini kita persiapkan memang untuk bulan Ramadan kemarin teman-teman. Terus yang nomor 2 itu ada di Gamis Anak juga. Gamis Anak itu semuanya naik teman-teman, maupun di Shopee maupun di Lazadanya, omsetnya tinggi-tinggi lumayan lah. Yang di Lazada 78 juta, terus yang di Shopee-nya ada 22 juta. Kita ini masih terkendala masalah barang. Kalau kita barangnya ada, saya yakin omsetnya bisa 2 kali lipat dari ini. Terus toko yang menonjol lagi itu omset, dari segi omset itu ada di Justore. Justore itu gabungan, ada ini juga sama, ini rata-rata adalah gamis anak dan celana dan kemeja. Terus untuk toko yang lagi adalah mainan ini teman-teman. Mainan kita sudah dapat 100 orderan dan omsetnya juga lumayan. Terus untuk visual sendiri di Las Mall itu juga dapat omset lumayan 12 jutaan dengan produk terjual 100 orderan. Terus di Asika Sarung di Lazada dapat 5 orderan. Ini juga salah satu toko yang kita projectnya buat
apa itu Ramadan, cuma mungkin ini gagal nih teman-teman karena cuma dapat 5 orderan untuk sarungnya. Yang di Shopee juga sama, malah yang Shopee baru pecah telur kemarin di bulan Ramadan teman-teman. Susah sekali untuk sarung, mungkin nggak tahu ini penyebabnya kenapa. Mungkin produknya yang kita jual itu juga sudah kalah saing dengan kompetitor-kompetitor kita, karena kita nggak bisa produksi sendiri kalau sarung. Terus yang gamis anak tadi ini progresnya yang sangat luar biasa, itu yang menyumbang omset kita paling banyak dari Shopee maupun di Lazada. TikToknya pun juga sama, dari satu kategori gamis anak itu. Terus yang di mainan juga lumayan, yang terutama yang di Shopee itu kita hampir menjual 112 produk dan omset 10 jutaan teman-teman. Terus yang terakhir ada di Ju Auto, ini juga paling apa ya, memprihatinkan. Kita belum optimasi lagi, kita baru upload 20 produk yang kemarin pertama itu aja, belum kita reset, padahal target kita itu sebenarnya habis lebaran. Biasanya produk-produk seperti ini, mainan anak terus auto kayak gini, apa itu spare part, itu paling tinggi itu di habis lebaran teman-teman. Cuma kita mungkin belum fokus untuk produk-produk ini, jadi yang bisa kita selamatkan hanya di mainan. Kalau di mainan sendiri sih lumayan teman-teman. Contoh hari ini pun juga sama, ada nih yang saya sebutkan tadi, ini bulan 3 nih salah satu toko yang mainan tadi, Naura Toys. Di sini ada 10 juta untuk bulan 3, bulan kemarin 102 pesanan. Jadi ini datanya teman-teman. Kenapa saya pakai ini tadi, ini saya ringkas saja biar enak, kita nggak buka tab-tab. Kalau pengen buktinya itu ya kayak gini tadi. Ini salah satu contoh yang Naura Toys itu. Ini hari ini juga sudah lumayan teman-teman, takutnya nggak percaya gitu ya teman-teman. Nih hari ini juga sudah ada 16 orderan lagi. Mungkin hari ini kita bisa kirim untuk paketnya. Terus ini yang masih kita perlu perhatikan lagi untuk toko Naura ini adalah trafficnya masih sedikit teman-teman. Ini masih hanya 100 pengunjung. Terus ada beberapa yang perlu ditingkatkan karena kemarin kita Ramadan itu terlalu sibuk, jadi kadang ada pengiriman terlambat kayak gitu, ada chatnya balasnya nggak fast respon kayak gitu teman-teman. Jadi ada beberapa 4 kriteria yang perlu ditingkatkan, dan bahkan ada poin penaltinya 1 loh teman-teman. Ini chatnya balasnya telat, terus tingkat pesanan tidak terselesaikan, dan biasanya tingkat keterlambatan pengiriman atau pesanan yang dikembalikan juga terlalu tinggi itu teman-teman. Terus ini untuk toko yang di Al Hijrah yang saya sebutkan yang nyumbang omset paling banyak tadi teman-teman, tak bukain datanya ya biar teman-teman lebih percaya lagi. Ini data kemarin kita ambil bulan Maret. Nah ini teman-teman, 78.665.000 dan naiknya hampir 500% teman-teman. Itu dibanding sebelum Ramadan. Pengunjungnya juga sudah banyak sekali. Nih toko kita baru mulai start buat itu di bulan Desember, itu pun akhir teman-teman, akhir Desember. Januari sudah mulai ada omset, ada 700, di bulan 2 sudah ada 13 juta, dan di bulan di bulan 3-nya Maret tadi sudah kita spill dari awal tadi, dapat 78 juta. Tokonya seperti ini teman-teman, dan hari ini pun hanya dapat 1 orderan karena banyak yang tidak terpenuhi nih, kayak pengiriman tepat waktu dan lain sebagainya, dan stoknya pun juga masih pada banyak yang PO teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Yang jelas kita hanya memberikan gambaran contoh yang kita kerjakan. Kalau teman-teman ngikutin dari awal kita buat konten ini, pasti teman-teman juga tahu kita benar-benar mulai dari nol, dan dalam waktu 3 bulan aja kita sudah bisa mendapatkan omset 194 juta teman-teman. Ini jangan serta-merta wah enak ya mas, nggak gitu juga. Omset segini kita bisa dapat profit bersih 10%, itu sudah bagus sekali teman-teman. Kalau kita dapat 10% berarti sekitaran 19 juta.
itu dalam jangka waktu 3 bulan. Tapi kalau sudah jalan pasti itu hitungannya nanti lebih enak lagi teman-teman, kita bisa dapat income selama 1 bulan terus itu ya teman-teman. Terus kita juga lagi progres lagi, kita akan tambah 3 toko lagi, Shopee, di Shopee 1, di Lazada 1, dan di TikTok 1. Itu tokonya nanti untuk kategori yang berbeda lagi. Kita akan mempersiapkan buat kategori untuk seragam sekolah buat anak-anak yang semoga di bulan Juni atau Agustus, Juli berarti ya teman-teman, Juli nanti ketika pas libur sekolah, teman-teman ada saudara yang membutuhkan seragam baru buat anaknya, nanti toko kita sudah bisa naik gitu. Target kita 3 bulan lagi, untuk bulan Juli kita buat untuk seragam sekolah. Nanti ikuti terus, minggu ini kita akan baru proses buat tokonya, semoga minggu ini sudah bisa kita upload di produk lah, bisa jadi semua, dan minggu depan kita mulai optimasi untuk semuanya, untuk semua toko yang ada yang seragam sekolah. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Ikuti terus Mas Gus supaya nggak ketinggalan informasi-informasi tentang marketplace, karena sekali lagi saya tekankan, di marketplace itu bukan siapa yang paling kuat modalnya, itu juga berpengaruh, cuma hal yang paling penting adalah siapa yang cepat beradaptasi, itulah akan menjadi pemenangnya. Gitu teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.